Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat, kesehatan, dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di Zoom kelas ini. Saya sebagai moderator dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan tentang sejarah perkembangan ejaan di Indonesia. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Septama Bagaskara. Yang kedua, Sinta Nur Safitri. Yang ketiga, Sinta Zahrani. Dan yang keempat, Syarla Putri Siva Al-Fatihah. Presentasi akan dibawakan oleh Septama Bagaskara. Waktu dan tempat dipersilakan. Baiklah, saya akan menyampaikan materi mengenai sejarah perkembangan ejaan di Indonesia. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD yang menjadi pedoman penggunaan bahasa Indonesia sejak tahun 1972 kini sudah resmi tidak berlaku. EYD sudah diperbaharui menjadi Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEB. Buku Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia dan pembentukan istilah ini merupakan rujukan dasar bagi mereka yang ingin mahir dalam dunia tulis-menulis. Dalam buku ini dibahas hal-hal yang berkaitan dengan ejaan, pemakaian huruf, tanda baca, penulisan kata, penulisan unsur, serapan, dan lain-lain berdasarkan Permendikbud nomor 50 tahun 2015. Next. Sejak peraturan ejaan bahasa Melayu dengan huruf Latin ditetapkan pada tahun 1901 berdasarkan rancangan C.H. A. van Ophuijsen dengan bantuan Engku Nawawi, gelar Sultan Makmur, dan Muhammad Taib Sultan Ibrahim. Penyempurnaannya berkali-kali diusahakan. Pada tahun 1938, selama Kongres Bahasa Indonesia yang pertama kali di Solo, misalnya disarankan agar ejaan Indonesia lebih banyak diinternasionalkan. Pada tahun 1947, Sowandi, Menteri Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan pada masa itu menetapkan dalam surat keputusannya tanggal 19 Maret 1947 nomor 264 atau BHG bahwa perubahan ejaan bahasa Indonesia dengan maksud membuat ejaan yang berlaku menjadi lebih sederhana. Ejaan baru itu oleh masyarakat diberi julukan ejaan Republik. Beberapa usul yang diajukan oleh panitia menteri itu belum dapat diterima karena masih harus ditinjau lebih jauh lagi. Namun sebagai langkah utama dalam usaha penyederhanaan dan penyelarasan ejaan dengan perkembangan bahasa, keputusan Sowandi pada masa pergolakan revolusi itu mendapat sambutan balik. Next. Panitia yang dimaksud Priyono Katopo, ketua yang dibentuk oleh Menteri Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan dengan surat keputusan tanggal 19 Juli 1956 nomor 4476 atau S, berhasil merumuskan patokan-patokan baru pada tahun 1957 setelah bekerja selama setahun. Tindak lanjut perjanjian persahabatan antara Republik Indonesia dan Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1959 antara lain berupa usaha mempersamakan ejaan bahasa kedua negara ini. Maka pada akhir tahun 1959 sidang perutusan Indonesia dan Melayu Selamat Muljiana Syed Nasir bin Ismail Ketua menghasilkan konsep ejaan bersama yang kemudian dikenal dengan nama ejaan Me atau Indo Melayu Indonesia. Atas permintaan Ketua Gabungan 5 Komando Operasi Tertinggi atau KOTI, rancangan peraturan ejaan tersebut dipakai sebagai bahan oleh tim ahli bahasa KOTI yang dibentuk oleh Ketua Gabungan
Koti dengan surat keputusannya tanggal 21 Februari MAD 1967 nomor 011 atau G5 atau 2 atau 1967. SW Rujianti Mulyadi Ketua. Dalam pembicaraan mengenai ejaan dengan pihak Malaysia di Jakarta pada tahun 1966 dan di Kuala Lumpur pada tahun 1967. Lanjut. Dalam komite bersama yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, Masuri, dan Menteri Pelajaran Malaysia, Hussein On, pada tahun 1972, rancangan tersebut disetujui untuk dijadikan bahan dalam usaha bersama di dalam pengembangan bahasa nasional kedua negara. Pada hari proklamasi kemerdekaan tahun itu juga diresmikanlah peraturan ejaan yang baru itu berdasarkan putusan Presiden nomor 57 tahun 1972 dengan nama ejaan yang disempurnakan. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menyebar buku kecil yang berjudul Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan sebagai patokan pemakaian ejaan itu. Next. Huruf vokal. Huruf vokal yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia terdiri atas huruf A, E, I, O, dan U. Huruf vokal A di awal api, di tengah padi, di akhir lusa. Huruf vokal E di awal enak, di tengah petak, di akhir sore. Huruf vokal I di awal itu, di tengah simpan, di akhir murni. Huruf vokal O di awal oleh, di tengah kota, di akhir radio. Huruf vokal U di awal ulang, di tengah bumi, di akhir ibu. Dalam pengajaran lafal kata dapat digunakan tanda aksen jika ejaan kata menimbulkan keraguan. Misalnya, anak-anak di teras atau di teras upacara itu dihadiri pejabat teras pemerintah. Kami menonton film seri atau seri pertandingan itu berakhir seri. Next. Huruf konsonan. Huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri atas huruf-huruf B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Huruf K di sini melambangkan bunyi hamzah. Huruf Q dan X digunakan khusus untuk nama keperluan ilmu. Huruf diftong. Di dalam bahasa Indonesia terdapat diftong yang dilambangkan dengan AI, AU, dan OI. Huruf diftong contohnya AI di awal ain, di tengah saitan, di akhir pandai. Huruf diftong yang kedua AU di awal aula, di tengah saudara, di akhir harimau. Huruf diftong yang ketiga OI di awal, di tengah boykot, di akhir amboy. Next. Pemanggalan kata. Pemanggalan kata pada kata dasar dilakukan sebagai berikut. Jika di tengah kata ada vokal yang berurutan, pemanggalan itu dilakukan di antara kedua huruf vokal itu. Misalnya, main, saat, buah. Huruf diftong AI, AU, dan OI tidak pernah diceraikan, sehingga pemanggalan kata tidak dilakukan di antara kedua huruf itu. Misalnya, AU dan LA, bukan atau aula. Saudara, bukan saudara. Amboy, bukan amboy. Next.
Pemakaian huruf kapital dan huruf miring. Huruf kapital, yang pertama huruf kapital atau huruf besar dipakai sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat. Misalnya, dia mengantuk. Apa maksudnya? Kita harus bekerja keras. Pekerjaan itu belum selesai. Yang kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama petikan langsung. Misalnya, adik bertanya, kapan kita pulang? Bapak menasihatkan, berhati-hatilah nak. Kemarin engkau terlambat. Katanya besok pagi. Kata ibu, dia akan berangkat. Next. Yang ketiga, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama dalam ungkapan yang berhubungan dengan nama Tuhan dan kitab suci, termasuk kata ganti untuk Tuhan. Contohnya yang pertama, Allah, Al-Quran, yang Maha Kuasa, Weda. Tuhan akan menunjukkan jalan yang benar kepada hambanya. Bimbinglah hambamu, ya Tuhan, ke jalan yang engkau beri rahmat. Yang keempat, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang diikuti nama orang. Misalnya, contoh Mahaputra, Haji Agus Salim. Yang kedua, Yamin, Imam Syafi'i. Next. Yang kelima, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu. Nama instansi atau nama tempat, misalnya wakil presiden. Yang kedua ada Malik. Yang keenam, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur-unsur nama orang, misalnya Amir Hamzah, Dewi Sartika. Huruf miring. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Misalnya, majalah bahasa dan kesusastraan. Yang kedua, buku negara Kertagama, karangan Prapanca. Yang ketiga, surat kabar Suara Karya. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata. Misalnya, huruf pertama kata abad ialah A. Dia bukan menipu, tetapi ditipu. Next. Yang ketiga, huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan kata nama ilmiah atau ungkapan asing kecuali yang telah disesuaikan ejaannya. Misalnya, nama ilmiah buah manggis ialah Garcinia magostana. Yang kedua, politik divide et impera pernah merajalela di negara ini. Weltanschauung antara lain diterjemahkan menjadi pandangan dunia. Tetapi negara itu telah mengalami 4 kudeta. Catatan, dalam tulisan tangan atau ketikan, huruf atau kata yang akan dicetak miring diberi 1 garis di bawahnya. Next. Selebihnya kami serahkan kepada moderator. Baik, teman-teman. Demikian tadi presentasi dari kelompok kami. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.